Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Husen. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, usaha lancar, rezeki lancar, amin. Nah sahabat-sahabat, kali ini kita akan melakukan proses cara menanam pisang di area yang tandus, kering, tandus, asin, di musim kemarau lagi teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat di depan kita ini adalah area yang daerah pesisir, ya, airnya payau. Nah sahabat-sahabat, untuk menanam pisang, bagaimana kita menanam pisang ini walaupun area daerahnya kering, tandus, ya, asin lagi, dan juga di musim kemarau, bagaimana agar tetap tumbuh sehat dan dapat berkembang dengan baik serta bebas dari penyakit, sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, sebenarnya ini yang ada di depan kita ini ada 2 bonggol yang sudah saya sterilkan, ya, sudah saya sterilkan dengan menggunakan fungisida atau insektisida. Sebenarnya untuk videonya sudah banyak saya buat, ya teman-teman ya, bagaimana tentang step by step cara menanam pisang dengan pola bonggol, kemudian update hasil perkembangan pisang-pisang yang telah kita tanam dengan pola bonggol, kemudian bukti bahwa menanam pisang dengan pola bonggol terbalik ini bisa berbuah pendek. Itu sudah saya buat videonya sahabat-sahabat. Nah sahabat-sahabat, nanti di ujung video ini, di ujung layar video ini akan saya cantumkan gambarnya, tinggal teman-teman klik saja, ya. Nah sahabat-sahabat, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat maju dan berkembang dengan baik. Dan sahabat-sahabat juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga nanti update dan perkembangan video kami berikutnya teman-teman tidak ketinggalan. Nah sahabat-sahabat, langsung saja kita mulai bagaimana proses penanamannya. Nah ini seperti ini teman-teman. Alat yang kita butuhkan pertama adalah bonggol pisangnya. Ini bonggol pisang yang sudah kita sterilkan. Kita ambil, kita cuci dengan air bersih. Setelah kita cuci dengan air bersih, kita rendam dengan pestisida, ya. Kalau teman-teman ingin tahu proses ininya, nanti tinggal diklik di ujung layar ini, saya tampilkan gambar thumbnailnya, tinggal diklik saja. Nah kemudian yang kedua ini adalah yang kita pakai, ini adalah tanah humus teman-teman, tanah humus daun bambu. Nah tanah humus daun bambu ini yang sudah bercampur dengan humus daun bambu yang sudah lapuk, yang sudah hancur, menyatu dengan tanah, kita jadikan satu. Ini kemudian ini cangkul, ya, cangkul. Dan yang berikutnya adalah ini lubang tanam. Nah ini teman-teman. Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan lubang. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini tanahnya beda, tanahnya tanah asin, ya, dan ini lahannya kering. Nah ini kenapa tanah ini asin sahabat-sahabat? Ini karena ini kemarin pada saat kita pembuatan empang ini teman-teman bisa lihat, ini daerah pesisir dan ini sudah dipenuhi dengan tambak sampai ke pinggir pantai sana. Jadi dari sini jaraknya kurang lebih 1 kilo dari pinggir pantai teman-teman. Nah ini, nah pada saat kita menggali empang ini, tanahnya kan dikumpulkan kemari, dinaikkan sebagian. Nah sehingga tanah yang di atas ini berubah menjadi asin karena lumpur-lumpurnya dinaikkan kemari. Ini kelihatan kering teman-teman. Bahkan ini di samping kita ini aliran air dari laut teman-teman. Kalau airnya pasang, nah ini bisa naik sampai ketinggian di situ. Nah ini kesananya ada sumber mata air. Tapi kalau airnya pasang, ini semuanya asin. Tapi kalau airnya sudah surut sampai betul-betul kering,
Nah, maka air yang mengalir ke sini baru dari mata air teman-teman, sehingga airnya menjadi tawar. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat semuanya. Nah, ini proses yang pertama. Bagaimana caranya agar dalam proses kita menanam pisang di tempat yang kering, tandus, kemudian tanahnya asin, dan di samping itu juga ini kebetulan juga musim kemarau, ya. Nah, maka yang pertama lubangnya kita persiapkan seperti ini sahabat-sahabat. Ini kita sudah gali 2 minggu yang lalu tanahnya sahabat-sahabat. Kenapa kita gali 2 minggu yang lalu? Biar tanah ini atau lubang dan tanah yang sudah kita uruk ini biar bisa kering, sehingga kuman-kuman, ya karena keringnya itu karena terus disengat matahari sahabat-sahabat, sehingga seluruh kuman-kuman, bakteri, virus yang kemungkinan ada di dalam lubang ini bisa mati, sehingga lubang ini betul-betul steril sahabat-sahabat. Kemudian juga demikian juga dengan bibitnya ini sahabat-sahabat. Bibitnya ini juga harus betul-betul disterilkan. Seperti saya katakan di awal tadi, kita gali, kita bersihkan semua akar-akarnya, kita cuci dengan air bersih. Setelah kita cuci dengan air bersih, kita rendam dengan pestisida. Sehingga bibit ini pun kita jamin untuk bebas dari penyakit, bersih dari kuman, virus, dan lain sebagainya. Sehingga terciptanya rumpun baru, rumpun pisang yang baru nanti, dia akan mampu hidup, tumbuh, dan berkembang, dan bebas dari penyakit. Ya sahabat-sahabat, bebas dari penyakit, walaupun bisa hidup bertahun-tahun. Nah sahabat-sahabat, ini yang pertama untuk lubang ini tadi, ini sudah kita bakar teman-teman. Ini kita berbakar dengan dengan daun bambu kering. Nah ini bekas debunya teman-teman. Nah debu ini karena ini tanahnya asin. Nah ini sahabat-sahabat, debu-debu dari hasil pembakaran daun bambu ini memiliki nilai silika yang cukup tinggi sahabat-sahabat. Ini tidak tanggung-tanggung silikanya, yaitu 75,9% unsur silikanya, bahkan lebih tinggi dari abu sekam padi, yaitu 67,5%. Nah sahabat-sahabat, adapun peran silika dalam pertumbuhan tanaman, silika ini berperan dalam pembentukan dinding sel, ya, pembentukan dinding sel tanaman. Yang kedua, memperkokoh pertumbuhan tanaman sehingga tumbuh tegak dan dapat menangkap sinar matahari untuk fotosintesis yang optimal. Nah, manfaat selanjutnya itu bisa memperkuat ketahanan batang dan juga daun dari serangan penyakit. Kemudian dapat menstabilkan tingkat keasaman tanah atau pH tanah. Di samping itu juga aromanya memang khas, tidak disukai oleh hama, dan juga sebagai penyeimbang unsur hara seperti fosfat, kalium, dan lain-lainnya, dan juga bisa mengefisienkan penggunaan air teman-teman. Nah ini manfaat daripada silika pada daun bambu ini. Makanya ini kalau kita, walaupun ini asin ya, tapi ini nanti akan bisa berkembang, akan tanaman pisang kita akan bisa tumbuh berkembang dengan baik. Nah kemudian adapun humus daun bambunya sendiri. Nah ini daun bambu yang sudah lapuk, sudah hancur, sudah menyatu dengan tanah, ini akan kita pergunakan untuk menutup lubang. Nah karena daun bambu ini sendiri mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan kalium sobat-sobat, atau dikenal dengan nama NPK. Namun yang lebih dominan memang fosfat, kalium, dan juga tadi silikanya. Nah sehingga tanah ini, daun humus bambu ini sangat bagus sekali untuk mengembalikan struktur biologi kimia tanah kita yang sudah rusak seperti ini, yang asin. Kemudian bisa memulihkan lahan dan juga bisa menyuburkan tanaman. Nah sahabat-sahabat, itu saja untuk ini. Langsung saja kita lakukan bagaimana proses penanamannya ya, biar durasinya tidak terlalu tinggi. Kalau teman-teman nanti yang mau tahu lebih detailnya bagaimana proses tadi pengambilan bibitnya, mempersiapkan lubang tanamnya, mensterilkan bibitnya seperti apa, nah teman-teman, videonya sudah saya buat. Nanti di ujung layar ini tinggal teman-teman klik saja ya.
Oke, langsung saja teman-teman. Ini ada 2 bonggol. Ini sahabat-sahabat. Ini bonggolnya adalah bonggol anakan dewasa sahabat-sahabat. Bonggol dewasa berapa? Anakan dewasa, yaitu kira-kira tingginya 3 meter. Nah ini, kenapa kita pilih yang dewasa? Ini nanti teman-teman biar ini anaknya lebih siap. Ini, sehingga nanti pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah di samping itu teman-teman, ini sudah kelihatan dengan kita menanam pola bonggol ini, kelebihannya satu, dia akan pertumbuhannya lebih cepat. Kenapa pertumbuhannya lebih cepat? Karena nanti sahabat-sahabat, ini dia yang keluar akarnya dulu, nanti keluar di sini akarnya. Setelah akarnya keluar, baru batangnya naik, sehingga dia tidak terjadi penguapan dan anti stres. Beda kalau kita tanam anakan. Ya kalau anakan jelas batangnya sudah berdiri, tapi akarnya tidak ada, makanya dia akan mengalami stres. Kalau ini pertumbuhannya langsung cepat. Begitu akarnya keluar, batangnya naik, nah maka akar ini sudah mencengkram, kokoh, dan dapat mengambil sumber-sumber nutrisi yang ada. Nah, kelebihan kedua, dengan kita menanam bonggol, maka ini anaknya akan lebih banyak. 1, 2, 3. Ini bukan sudah ada 1, ini 4 calon ini sudah siap keluar ini teman-teman. Artinya nanti bisa 4 anak bisa keluar dalam waktu yang bersamaan. Ya. Dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ini sih anaknya keluar nanti sudah jaraknya sudah agak jauh. Jadi tidak mepet seperti kita menanam anakan, mepet sekali dengan induknya, ya. Nah, sehingga kita harus melakukan penjarangan, tetapi dengan pola seperti ini kita tidak perlu melakukan penjarangan. Nah, sahabat-sahabat, ini pagi hari, matahari mulai terbit. Nah, kemudian langkah berikutnya, kelebihannya tadi di samping nanti bisa berbuah pendek, ya. Teman-teman bisa lihat nanti buktinya sudah saya perbandingan pola tanam yang biasa dengan pola tanam ini sudah saya tampilkan buktinya seperti saya jelaskan di awal tadi, tinggal diklik saja. Nah kemudian ini karena ini musim kemarau, nah kita tidak khawatir banyak yang menyiram karena nanti dia sumbernya ininya karena akarnya sudah kuat kokoh. Kemudian sumber-sumber nutrisi makanan dari anakannya nanti di sini udah banyak, udah siap teman-teman. Makanya dia lebih cepat tumbuh, berkembang dengan baik. Nah, tapi bagaimana caranya dengan tanah yang asin seperti ini? Tidak usah khawatir teman-teman. Itu di sana sudah banyak saya tanam. Alhamdulillah dapat tumbuh berkembang dengan baik. Cuma harus kita pakai tanah ini. Jangan kita pakai tanah yang asin seperti ini, ya. Langsung saja. Ini teman-teman. Kita taruh dengan posisi terbalik. Ini atas, ini bawahnya. Nah, ini kita zoom dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, setelah ini kita akan tutup dengan tanah. Ini tanah humus, teman-teman. Ini masih kelihatan bercampur dengan humus-humus daun bambu yang sudah lapuk, dan ini sudah basah dan sejuk. Ini sedikit kita tekan, tapi nggak usah terlalu padat teman-teman, cukupnya saja. Kemudian kita tutup juga sedikit dengan tanah ini, biar nanti tanah humusnya
tetap keadaan tertutup, sehingga mikroba-mikroba yang ada di bercampur dengan humus daun bambu tadi jadi tidak mati teman-teman. Nah, untuk bonggolnya ini sudah selesai teman-teman, kita zoom lagi. Nah, ini teman-teman, jadi bonggolnya tetap kelihatan teman-teman ya, ini, sehingga bonggol ini akan kita tutup dengan jerami. Nah, ini sahabat-sahabat, ini tidak usah kita lakukan penyiraman. Kenapa kita tidak melakukan penyiraman? Karena tanahnya sudah basah, sudah lembab teman-teman. Jadi kita akan tutup dengan jerami. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sahabat-sahabat, sudah selesai kan? Nah, kita tutup dengan jerami agar bonggol tadi bagian yang kelihatan tadi tidak kena matahari. Di samping itu juga agar tanahnya tetap lembab. Ya, teman-teman. Oke, sahabat-sahabat, itu saja prosesnya. Sangat gampang kan? Nah, ini nanti akan tumbuh kurang lebih 1 bulan sahabat-sahabat. Dan nanti kita akan update. Di samping itu juga saya sudah janji dengan teman-teman 2 minggu yang lalu bahwa seluruh pisang yang akan kita tanam dengan pola bonggol ini akan kita update 1,5 bulan. Nah, ini sudah berjalan 2 minggu, artinya tinggal 1 bulan. Nah, nanti akan kita update bareng dengan pisang ini teman-teman. Nah, update sebelumnya, kalau teman-teman ingin lihat, nanti di ujung video ini, ya sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, saya tampilkan gambar thumbnailnya, tinggal teman klik saja. Oke sahabat-sahabat, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ya, sekali lagi mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe agar channel kita ini cepat maju dan berkembang. Dan tentunya Pak Husein akan terus dan tetap semangat untuk membuat konten-konten berikutnya terkait dengan proses penanaman pisang ataupun dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih sahabat-sahabat telah mengikuti saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.